Jika kita biarkan, maka terang kita yang kecil itu tidak akan berdampak sama sekali. Malah sebaliknya, terang kita akan semakin meredup, kemudian akan menjadi padam. Dan tanpa disadari, kita sudah menjadi bagian dalam kegelapan tersebut. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You, di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah terang versus gelap. Dalam kehidupan ini, kita selalu dihadapkan pada dua pilihan yang berbeda dan bertolak belakang. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Ada kiri, ada kanan. Ada maju, ada mundur. Ada benar, ada salah. Ada yang baik, ada yang jahat. Dan ada terang, ada gelap. Dalam menentukan pilihan tersebut, takut akan Allah sangat berpengaruh kepada kita untuk menentukan pilihan-pilihan dalam hidup kita. Paulus menasehati jemaat di Korintus karena banyaknya rasul-rasul palsu yang mempengaruhi jemaat di Korintus untuk menentang Paulus. Dan mereka meragukan kerasulan Paulus. Kita baca di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Dituliskan dalam ayat ini bahwa kebenaran itu berbeda dengan kedurhakaan. Terang tidak bisa menyatu bersama gelap. Dan dapat digambarkan bahwa terang itu adalah kebenaran, sedangkan gelap adalah kedurhakaan. Jika kita hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak hidup dalam kegelapan dan tidak dalam perbuatan dosa. Demikian juga sebaliknya, jika kita hidup di dalam dosa, maka tidak ada kebenaran atau terang dalam hidup kita. Pertanyaannya, mengapa orang berdosa suka akan kegelapan? Karena di dalam kegelapan, perbuatan dosanya tidak diketahui oleh orang. Hanya Dia dan Tuhan yang tahu. Jika dalam terang, maka seluruh perbuatannya akan nampak jelas dilihat oleh orang lain. Ini adalah satu sikap munafik yang sangat dibenci oleh Tuhan Yesus. Dan ternyata pada saat ini malah banyak orang-orang yang sengaja meniup lilinnya supaya terangnya menjadi redup dan akhirnya padam. Sehingga mereka bebas berbuat dosa tanpa diketahui oleh orang lain. Nasihat Paulus lainnya adalah 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menyentuh apa yang najis, dan aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nasihat firman Tuhan adalah keluar dan pisahkanlah diri kita dari kegelapan. Sehingga Tuhan akan menjadi Bapa kita dan kita akan menjadi anak-anaknya. Ternyata posisi atau lingkungan kita sangat berpengaruh dalam hidup kita ini. Bayangkan, sebuah lilin kecil
tidak akan berpengaruh besar jika kita membawa masuk ke dalam satu ruangan atau gedung yang gelap, yang besar. Karena ruangan yang besar itu, yang gelap itu, dibutuhkan banyak lilin-lilin lain untuk dapat menerangi kegelapan gedung tersebut. Jika hal ini kita tidak dapat lakukan dan tidak dapat menerangi, maka kita akan merasa ketidaknyamanan ketika kita berada di dalam satu lingkungan yang salah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari gedung tersebut untuk bergabung dengan terang yang lainnya. Jika kita biarkan, maka terang kita yang kecil itu tidak akan berdampak sama sekali. Malah sebaliknya, terang kita akan semakin meredup, kemudian akan menjadi padam. Dan tanpa disadari, kita sudah menjadi bagian dalam kegelapan tersebut. Hingga akhirnya kita terbiasa hidup dalam kegelapan. Jadi, sekarang pilihan itu ada pada kita. Apakah kita mau terang ataukah kita mau gelap? Kita semua yang menentukannya secara pribadi. Demikianlah renungan pada pagi hari ini tentang terang versus gelap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa, ya Roh Kudus, terima kasih atas renungan firman Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, kami memiliki terang-Mu ya Tuhan, dan itu harus kami jaga agar terang-Mu tetap berada di dalam terang dan terus bertambah terang. Dan terang yang kami bawa ini dapat mempengaruhi di sekitar kami, bukan malah menjadi redup dan akhirnya padam. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang setiap hari kami terima terus merubah hidup kami, hidup sebagai terang Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang terus membentuk kami, sehingga hidup kami dapat serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus bertumbuh dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Close to You. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat
masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap